Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau berkumpul lagi, kita mau beribadah online untuk sekolah minggu GPDI Bethesda. Kira-kira siapa nih yang udah siap untuk beribadah di pagi hari ini? Kalau Kak Ian tanya, nanti katakan haleluya 3 kali ya, oke? Siap? Siapa yang udah siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita memulaikan ibadah pujian sekolah minggu kita yuk. Oke deh adik-adik, yuk kita mau bersatu hati, kita mau naikkan pujian kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Kita mau bersatu dalam doa. Nanti untuk doa pembuka akan dibawakan oleh Jeremy. Tuhan Yesus, kami akan memuji-Mu dan juga akan menyembah-Mu ya Tuhan, dan juga akan mendengarkan renungan firman-Mu. Berkati orang tua kami dan juga teman-teman kami dan juga guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saat ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan ya. Jeremy semangat gak untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Semangat. Semangat dong, pasti teman-teman di rumah juga mau memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, kita mau menaikkan pujian kita yang pertama. Mari kita katakan, hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Semangat ya memuji nama Tuhan ya. Yang
semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira. Sekali lagi ya, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Hati yang gembira, amin, adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Siapa yang masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita yang kedua, yang berkata, aku bahagia. Oke? Kita mau bahagia semuanya ya. Karena tadi udah berkata, Yesus cinta pada kita. Maka kita juga mau berbahagia pada pagi hari ini. Oke? Haleluya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Haleluya, kita bersorak bagi Tuhan. Saat ini kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan waktunya apa, Jeremy? Kita mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah adik-adik saat ini mari kita satukan hati. Kita mau menyembah Tuhan lagi. Karena kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian lagi. Yang berkata, firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa dan nanti ikutin Kak Ian, kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tuhan, saat ini kami ingin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang manis, agar firman itu dapat bertumbuh di dalam hati kami. Kau yang pimpin kami ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati guru sekolah minggu yang akan membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ingat baik-baik ya, kalau Tante Esther selalu katakan kalau kita lagi di gereja itu kita ketemu Tuhan sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai raja, pinter anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau ketemu raja harus sopan, harus hormat, harus antusias, harus bahagia, harus bangga gitu. Oke, setuju? Nah, sebelum Tante Esther mau masuk ke dalam cerita, kayaknya pengen nyanyi nih, udah kangen sama anak-anak ya. Boleh dong nyanyi sekali lagi ya Kak. Kita nyanyi happy ya, happy ya. Ya, Jeremy bantu sini. Pakai gerakan ya. Anak pinter ya. Adik-adik, hari ini Tante Esther mau cerita tentang ada 10 orang kusta. Tapi sebelum masuk ke ceritanya nih, apa sih kusta? Tahu nggak adik-adik? Kusta itu sama dengan bahasa lainnya lepra. Seperti apa ya? Ya, mungkin nanti adik-adik akan ditampilin di layar ya. Orang kusta itu seperti apa? Orang yang sakit kusta ini kasihan banget. Kenapa? Karena kalau dia kena sakit kusta, pertama dia jadi jelek mukanya. Kalau tambah parah, ini jari-jarinya bisa buntung satu, kakinya juga, hidungnya juga. Sedih kan adik-adik? Nah, yang lebih mengerikan, udah seperti itu penyakitnya menular. Udah menular obatnya. Jadi masyarakat kalau ketemu orang kusta jadi ketakutan. Nah waktu itu kalau orang kusta keliaran ya adik-adik ya. Misal dia lagi jalan, dia ketemu orang. Misalnya Tante Esther ketemu Jeremy di sana. Tante Esthernya nih kalau kusta mesti bilang, najis. Sedih kan adik-adik? Sedih ya. Nah, kali ini Tante Esther mau cerita bagaimana Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang baik banget. Nah, satu hari ya, nanti adik-adik di rumah boleh baca ya. Kalau habis Tante Esther cerita, ini bener gak sih Tante Esther ceritanya nih? Ya, baca di Lukas
Pasalnya yang ke-17 adik-adik ayatnya yang ke-11 ya. Tuhan Yesus waktu itu sedang berjalan nih sama murid-muridnya ya. Sedang dia berjalan menuju ke Yerusalem, dia kan melewati perbatasan antara daerah Samaria dan Galilea. Nah, waktu Tuhan Yesus lagi jalan mendekati satu kampung, tiba-tiba ada 10 orang kusta. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 10. Kustanya sudah parah adik-adik. Nanti lihat di gambarnya itu ya. Itu sudah dibalut-balut gitu. Bau ya. Nah, tapi orang-orang ini udah denger nih tentang Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan ya. Bukan hanya punya kuasa, tapi dia mau menyembuhkan. Nah, orang kusta ini sambil takut-takut ya, karena nggak boleh mendekat sama orang sehat. Jadi mereka agak jauh, mereka teriak adik-adik. Teriaknya kompak. Tuhan Yesus, tolong kami, kasihani kami. Nah, waktu Tuhan Yesus dengar gitu, nggak Tuhan Yesus datang, tumpangin tangan, doain. Enggak. Tuhan cuma bilang gini, pergilah kamu perlihatkan dirimu ke imam-imam. Dulu kalau orang kusta tuh udah mau sembuh misalnya, dia harus datang ke imam. Imam yang dikasih lihat ke imam sakitnya gini. Kalau sembuh boleh masuk lagi ke masyarakat adik-adik. Nah, padahal mereka waktu itu belum sembuh kan? Orang baru teriak, Tuhan tolong, masih sakit. Tapi mereka dengar Tuhan Yesus ngomong langsung percaya. Langsung mereka dengan semangat lari menuju imam-imam ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka sudah percaya walaupun belum terjadi. Tiba-tiba mereka sadar, mulai satu orang sadar. Kok saya sembuh? Wah, sembuhnya bisa itu, adik-adik pulih lagi, yang sudah buntung bisa tumbuh lagi ya adik-adik ya. Luar biasa Tuhan kita. Mereka sembuh, mereka senang. Satu orang dari mereka ketika sadar, saya sembuh. Dia senang sekali, dia balik adik-adik, dia lari. Kembali kemana? Menemui Tuhan mau ngapain? Ada yang tahu enggak? Ngapain nemuin Tuhan Yesus? Yes, pinter sekali ya adik-adik, pinter banget deh. Satu orang ini inget, oh gara-gara Tuhan Yesus aku sembuh. Lalu dia lari, ketemu Tuhan Yesus dengan antusias, langsung dia berlutut. Ya, dulu kita waktu kecil suka lihat Jeremy kalau lagi lari seret langsung di lantai ya. Wah kayak gitu kali. Yesus, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sambil nangis, terharu. Ya, gak pernah pikir dia bisa sembuh. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang dalam Lukas pasal 17 ayat 17. Gampang. Berapa? Lukas 17 ayat 17 berkata, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, jadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Kemana ya? Lupa. Ya. Lupa. Nah, firman Tuhan ajar kita, kalau kita sudah ditolong, belajar mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, Tuhan senang gak? Senang adik-adik ya. Nih cerita ini tentang orang kusta kayaknya mengingatkan Tante Esther dengan satu kejadian dah hari-hari ini. Mirip gak? Coba mirip gak kalau Tante Esther sebut nih ya. COVID-19. Mirip gak ya? Sakit.
sakitnya nular, nggak ada obatnya. Kalau sakit nggak boleh ketemu orang, diisolasi. Kalau yang udah parah masuk ke ruangan nggak ada yang tolongin, cuma dokter sama suster yang bisa. Itu kalau bisa masuk rumah sakit adik-adik, rumah sakitnya penuh kemarin-kemarin ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ini terjadi adik-adik? Kita mau tiru 10 orang kusta ini. Mereka ngapain adik-adik? Ketika lagi sulit, susah, ngapain? Kuncinya apa tadi? Berseru. Ya. Kemarin ini Tante Esther doain orang sakit udah parah banget COVID. Waktu diberitain saturasinya udah 67. Ya Tuhan, ini udah kena ke paru-paru. Udah gak bisa doa saking sedih. Tahu apa yang Tante Esther lakukan? Tante Esther ambil itu shofar. Tante Esther tiup karena ingat ada ayat firman Tuhan bilang, jikalau engkau terdesak, tiup nafiri ini. Kayak ada yang wakilin kita berseru. Tante Esther sampai gitu. Pokoknya Tuhan tolong orang ini. Dan hari ini tahu nggak? Orang itu diselamatkan. Orang itu sembuh. Ya, kuncinya adalah berseru. Jadi kalau kita susah, Tuhan itu mendengar kita. Bukannya Tuhannya tuli. Tapi kalau kita berseru, hatinya itu penuh kesungguhan, minta ditolong. Adik-adik mau kan minta tolong sama Tuhan Yesus? Ya, kalau lagi susah, lagi apapun cerita sama Tuhan. Kalau udah enggak Tuhan nangis, kalau udah enggak tahan nangis juga boleh. Ya, berseru Tuhan Yesus tolong. Karena Tuhan ada untuk menolong. Ya, Tante Esther ceritanya cukup sampai di sini ya. Ingat kuncinya, kita berseru. Kalau sudah ditolong, apalagi? Mengucap syukur. Pinter, keren. Anak sekolah minggu pinter ya. Sekarang adik-adik, sebelum Tante Esther tutup, ada ayat hafalan ya. Buat minggu depan. Yeremia 33 ayat 3 bagian A. Buat yang anak kecil-kecil. Bunyinya apa ya? Berserulah kepadaku. Nanti adik-adik baca deh ya. Nah kalau yang anaknya udah lebih besar seperti Jeremy tadi, udah pinter baca. Yeremia 33 ayat 3 full, nggak A aja sampai habis. Coba Jeremy sini, Jeremy baca sini sayang. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Oke, terima kasih Jeremy ya. Itu kalau yang anak besar tuh semuanya. Tapi kalau anak yang kecil hanya sampai berserulah kepadaku yang A aja ya. Oke. Supaya apa adik-adik? Dengan menghafal ayat firman Tuhan itu menjadi pedang roh. Kalau adik-adik lagi putus asa, ingat firman Tuhan bilang, berseru pada aku. Lagi susah berseru pada aku. Aku akan menjawab. Oke. Ceritanya cukup sampai sekian. Kita mau masuk di dalam doa ya. Bagi kakiku terang
bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, Terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi Bapa kami yang ada di dalam surga, ini kami anak-anak sekolah minggu Bethesda Tuhan. Kami sudah mendengar firman yang mengatakan bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh kami, Allah yang mempedulikan kami Tuhan. Sekalipun dunia Tuhan takut akan sakit penyakit, tapi Engkau tidak pernah takut akan sakit penyakit karena Engkau sendiri di atas segala sakit penyakit. Engkau tidak pernah merasa jijik melihat keadaan kami. Engkau tidak pernah menolak kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar boleh tertanam di hati kami. Baik hamba-Mu yang membawakan berita firman ini, juga bagi anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka mulai percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja yang mau peduli akan hidup kami. Ketika kami susah, ajar kami berseru. Ajar kami berteriak kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau yang mau dan sanggup menolong kami. Dan ketika kami sudah ditolong, bahkan belum ditolong sekalipun, kami sudah belajar untuk mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati anak-anak-Mu yang sudah beribadah saat ini. Buat mereka bertumbuh dalam iman, semakin kuat, semakin hebat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.